Pernah nggak sih kita ngerasa mentok, berhadapan sama seseorang yang kelakuannya itu, aduh, sama sekali nggak masuk akal, malah kadang merugikan. Nah, kali ini kita bakal coba bedah bareng. Apa sih sebetulnya kebodohan itu? Tapi tenang, ini bukan buat ngejudge ya. Justru sebaliknya, kita mau lihat ini sebagai sebuah fenomena yang bisa kita pahami. Dan yang paling penting, gimana cara kita bertahan hidup di tengah-tengahnya. Coba deh, jujur sama diri sendiri, pernah nggak ngerasa gemes, kesel, sampai rasanya mau nyerah aja gitu ngadepin kelakuan seseorang? Entah itu di jalan, di kantor, atau bahkan di lingkungan teman sendiri. Kalau jawaban Anda iya, selamat Anda nggak sendirian. Rasa frustrasi ini tuh ternyata universal banget. Dan yang menarik, ternyata ada polanya loh. Oke, kita mulai dari yang paling kelihatan ya gejalanya. Dari berbagai sumber, termasuk artikel anatomi kebodohan, kita bisa ngenalin 3 penyakit utama yang sering bikin kita geleng-geleng kepala. Ingat ya, ini bukan soal IQ tinggi atau rendah, tapi soal perilaku yang spesifik banget. Nah, ini dia nih 3 biang keroknya. Yang pertama, cepat lupa. Kedua, tidak memperhatikan. Dan yang ketiga, ini yang paling bikin elus dada, yaitu tidak mengerti. 3 hal ini nih pilar utama dari perilaku irasional yang bakal kita kupas satu persatu. Penyakit nomor 1, cepat lupa. Tahu kan, yang informasinya tuh kayak cuma numpang lewat aja, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Contoh paling gampangnya kayak asisten rumah tangga yang kita suruh beli beberapa barang ke warung. Dia dengerin sih, tapi karena males buat ngunci data itu di otaknya, ya akhirnya dia bolak-balik nanya lagi. Intinya, bukan karena nggak mampu ingat, tapi karena nggak ada upaya buat mengingat. Lanjut, yang kedua, tidak memperhatikan. Nah, ini bukan soal matanya nggak lihat, tapi soal atensi dan kepedulian sama detail. Skalanya ini bisa dari yang sepele banget, kayak salah ngasih uang kembalian, sampai ke kasus nyata yang bikin rugi triliunan. Satelit Mars Climate Orbiter punya NASA yang hancur berkeping-keping. Penyebabnya cuma karena satu tim insinyur pakai satuan inci dan tim satunya lagi pakai sentimeter. Satu detil kecil yang diabaikan, akibatnya fatal. Dan ini dia penyakit pamungkasnya, tidak mengerti. Orang tipe ini tuh dengerin semua kata-kata kita, jelas banget. Tapi otaknya gagal nyambungin titik-titiknya jadi sebuah pola yang logis. Kayak di cerita kodir yang disuruh beli 3 bungkus sate dengan pesanan yang beda-beda. Dia mungkin hafal pesanannya satu-satu, tapi nggak bisa memproses logika sederhana di baliknya. Intinya mereka nangkep kata, tapi gagal total nangkep mak. Oke, gejalanya udah kita lihat. Sekarang kita naik level. Kita butuh semacam alat diagnosis yang lebih canggih. Kita bakal geser dari contoh sehari-hari ke sebuah kerangka berpikir yang keren banget buat memetakan perilaku manusia. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita ngomongin bodoh, kita harus sepakat dulu dong, apa sih lawannya? Apa itu rasional? Nah, menurut Kania Cita, tindakan rasional itu sebenarnya simple. Ada tujuan jelas yang mau dicapai, dan cara yang dipakai itu logis buat sampai ke tujuan itu. Titik. Ini patokan kita. Nah, sekarang coba fokus ke gambar ini. Ini adalah peta pemikiran brilian dari seorang sejarawan ekonomi bernama Carlo Cipolla. Bayangin aja ada 2 sumbu, kayak di matematika. Sumbu yang mendatar itu ngukur untung atau rugi buat diri sendiri. Terus, sumbu yang tegak itu ngukur untung atau rugi buat orang lain. Dari 2 sumbu sederhana ini, kita bisa metain 4 tipe dasar manusia. Yuk kita lihat 4 kuadrannya. Pertama, tipe intelligent atau cerdas. Tindakannya selalu menguntungkan diri sendiri dan juga orang lain. Ini kondisi ideal, win-win. Kedua, ada bandit. Dia untung tapi dengan cara merugikan orang lain, win-loss. Ketiga, tipe helpless atau naif. Mereka ini yang rugi demi keuntungan orang lain alias lose-win. Dan yang terakhir, kategori yang paling aneh dan jadi fokus kita, tipe stupid. Mereka itu merugikan orang lain dan di saat yang bersamaan juga merugikan diri mereka sendiri. Situasi lose-lose murni. Nah, berdasarkan matriks tadi, Cipolla ini merumuskan 5 hukum dasar kebodohan. Dan ini bukan sekedar opini ya. Ini kayak aturan main universal yang kalau kita renungin, jujur aja, agak-agak bikin merinding. Mari kita lihat satu persatu. Oke, kita mulai dengan hukum pertama. Hukum ini intinya bilang gini, sebanyak apapun orang bodoh yang kamu pikir udah kamu temuin, percaya deh, jumlah aslinya di luar sana itu jauh lebih banyak lagi. Mereka itu sering banget muncul di waktu dan tempat yang paling nggak kita duga. Oke, lanjut hukum nomor 2. Nah, ini yang penting banget. Kebodohan itu adil, dia nggak pandang bulu. Nggak peduli apa latar belakang pendidikanmu, jabatanmu, status sosialmu, kaya atau miskin.
Kata Cipolla, persentase orang bodoh di kalangan profesor peraih Nobel itu sama aja kayak di kalangan pekerja kerah biru. Ironis ya. Kebodohan adalah satu-satunya anugerah alam yang didistribusikan secara merata. Dan sekarang, kita sampai ke hukum yang paling utama. Hukum ketiga. Cipolla menyebutnya the golden law. Inilah inti dari semua ini. Ini dia definisi teknisnya, jantung dari teori Cipolla. Orang bodoh adalah mereka yang secara konsisten bertindak di kuadran lose-lose. Mereka adalah agen kerugian murni di alam semesta. Mereka menciptakan masalah dan kerugian buat orang lain tanpa dapat imbalan apapun buat diri mereka sendiri. Bahkan seringnya mereka ikut rugi juga. Oke, definisinya udah jelas ya. Tapi mungkin sekarang kalian mikir, emangnya kenapa sih mereka bahaya banget? Kenapa seorang yang bodoh ini, menurut Cipolla, jauh lebih berbahaya daripada seorang bandit? Jawabannya cuma satu kata, irasionalitas. Gini deh, kalau kita berhadapan sama bandit, kita masih bisa tebak gerakannya. Motifnya jelas, cari untung buat diri sendiri. Kita bisa antisipasi, bisa negosiasi. Tapi orang bodoh, nggak ada polanya sama sekali. Serangan mereka datang tanpa alasan, tanpa tujuan, tanpa logika. Dan inilah yang bikin kita jadi bener-bener nggak berdaya ngadepin mereka. Perbandingan di slide ini menjelaskan semuanya dengan sempurna. Seorang bandit itu cuma memindahkan kekayaan. Dia ngambil dari kantong kita terus masuk ke kantong dia. Total kue ekonominya tetap sama. Tapi orang bodoh, mereka menghancurkan kekayaan. Mereka menciptakan kerugian tanpa ada keuntungan buat siapapun. Hasilnya, kue ekonomi jadi lebih kecil buat semua orang. Masyarakat secara keseluruhan jadi lebih miskin. Oke, setelah ngomongin yang serem-serem tadi, ada kabar baiknya kok. Penyakit-penyakit yang kita bahas di awal tadi itu sebetulnya bisa diobati. Ada resep praktisnya, baik buat kita terapkan ke diri sendiri, maupun buat bekal bertahan hidup di dunia yang kadang terasa irasional ini. Solusinya tuh sebenarnya balik lagi ke 3 penyakit di awal tadi. Dan ini praktis banget. Kalau kita sadar kita gampang lupa, ya jangan andalkan ingatan, biasakan bikin catatan. Kalau kita cenderung ceroboh dan gak perhatian sama detail, pakai checklist atau minta tolong teman buat periksa ulang kerjaan kita. Dan yang paling penting, kalau nggak ngerti, jangan pernah pura-pura paham. Tanya, dan tanya lagi sampai beneran jelas. Pada dasarnya, ya, semua tips praktis tadi itu intinya cuma satu. Kita harus secara sadar, secara sengaja ngelatih otot rasionalitas kita. Sebelum bertindak, coba deh biasakan tanya ke diri sendiri. Tujuan gue apa sih? Dan cara yang mau gue lakuin ini beneran bakal nyampein gue ke tujuan gak ya? Jadi, di akhir pembahasan ini, pertanyaan yang paling penting itu bukan lagi gimana cara ngenalin orang bego di luar sana, bukan? Pertanyaannya sekarang balik ke diri kita masing-masing. Dengan semua kerangka berpikir ini, gimana caranya kita bisa secara aktif memastikan setiap tindakan yang kita ambil, hari ini, besok, dan seterusnya, selalu ada di kuadran intelijen, menciptakan nilai bukan cuma buat diri kita sendiri, tapi juga buat semua orang di sekitar kita.